Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat sempat, yang alhamdulillah karenanya kita masih dipertemukan oleh Allah kembali di majelis ini, yang kita berharap mudah-mudahan Allah selalu curahkan rahmat dan juga memberikan maghfirahnya kepada kita semua yang hadir di sini. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, menunjukkan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil, lalu berjuang membelanya dan juga memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk umat ini. Maka mudah-mudahan kita berharap Allah selalu berikan sifat istiqomah pada diri kita agar tetap bisa menjalankan ajaran Rasulullah dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita pada bab sirah nabawiyah, masih dengan episode Makkiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendapatkan wahyu, yang kemudian di antara wahyu itu juga mendapatkan perintah untuk berdakwah, yang disebutkan di dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddaththir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Awal dari surah ini tentu saja adalah awal dari perintah untuk berdakwah, yang kemudian kita bisa melihat makna dari surah ini yang sangat pentingnya, termasuk menjadi nasihat untuk para dai secara umum, juga seluruh kaum muslimin yang menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berkemul atau berselimut, untuk menunjukkan yang maknanya kita bisa melihat bahwa kebanyakan manusia itu mengikuti hajat hidupnya sendiri, baik itu dalam urusan finansial, apakah urusan kepemimpinan, ataukah urusan pengaruh, ya. Namun para rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memenuhi kebutuhan hajat sendiri, tapi justru untuk melayani umat, untuk orang lain. Karena itu tanggung jawab dalam menjalankan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini itu dimulai startnya yaitu dari keluar dari zona nyaman, kita katakan begitu kalau zaman sekarang itu, yaitu keluar yang tidur keluar dari tidurnya, bangun, yang istirahat keluar dari istirahatnya, yang hidup tenang, harta yang juga menyenangkan, maka ini dia harus keluar dari ikatan-ikatan duniawi tersebut. Sebab bagaimana kemudian tidak mengemban amanah risalah kalau malas-malasan, kalau kemudian terlena dengan dunia ini. Kemudian ayat yang kedua, kum fa'andzir, kum, bangunlah, lalu berilah peringatan. Yang di sini tentu saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sederhana, tetapi hal ini akan
berbicara tentang periode-periode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana kemudian perintah kum itu, kalau dalam bahasa Arab kum itu kan fi'il amr. Fi'il amr itu masa depan, ya, yang terkait kemudian perintah yang kemudian terus menerus, ya. Karena itu kemudian memberi peringatan ini berbicara tentang agar tidak ada siapapun yang menyelisihi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diberi peringatan dari akibat perbuatannya tersebut. Karena itu kemudian kita jumpa juga dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengadab, menghukum satu kaum sebelum diutus utusan di situ, atau sebelum sampai risalah kenabian di kaum tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, memperingati kaumnya. Kemudian ayat berikutnya, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Yang maknanya agar kesombongan apapun yang ditampilkan makhluk Allah di muka bumi ini itu harus dimusnahkan, harus dihilangkan. Yang kita lihat di masa itu, orang-orang jahiliyah membanggakan dirinya, membanggakan sukunya, ya. Sehingga kemudian hanya Allah lah saja yang kemudian berhak untuk diagungkan itu, sementara tidak ada satu makhluk pun itu yang kemudian berhak untuk diagungkan. Kemudian ayat berikutnya, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang maknanya membersihkan yang zahir, sebab pakaian itu sesuatu yang memang terlihat. Sebab apa? Ketika kemudian seseorang itu bersih, ya, pakaiannya tidak ada kotorannya, orang akan melihat, menjadi panutan. Tetapi kalau pakaiannya saja kotor, ya, bagaimana kemudian yang lain? Ayat berikutnya, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Yang ini tentu saja berbicara tentang menghilangkan kotoran-kotoran batin, agar kemudian nampak dari diri seorang muslim itu kesucian hatinya, menarik orang sehingga kemudian ingin mengikuti jalan yang ditempuhnya. Baik itu kemudian, ya, kalau kita di dunia medsos itu ada yang kemudian pro, ada yang kemudian kontra, ada yang memuji, ada yang nyinyir. Nah, itu urusan yang memang selalu ada dalam kehidupan manusia itu. Tetapi intinya seorang muslim meninggalkan yang keji-keji ini. Kemudian wala tamnun tastakfir, jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh lebih banyak. Artinya untuk urusan risalah ini tidak berbicara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi seorang rasul itu tidak melihat apa yang ia lakukan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tidak diperkenankan seperti itu. Seorang rasul itu kemudian, kalau bahasa kita, gumede, merasa dirinya besar, merasa dirinya kemudian bisa mengubah umat ini tanpa bantuan siapapun. Tetapi yang terjadi sebenarnya bagi seorang muslim, seorang rasul itu adalah selalu mengusahakan apapun, ya, agar risalah yang diembannya itu terlaksana. Yang kemudian kalaupun sudah terlaksana, maka yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian tadi saya sudah mengislamkan orang sekian, tadi kemudian saya bisa bersedekah sekian. Tidak. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang kemudian menjadi kunci suksesnya seorang rasul tadi. Kemudian wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah, yang menunjukkan maknanya adalah bahwa melaksanakan tugas dakwah ini tentu saja akan menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Ada diejek, ada dihalangi, ya. Bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan ataupun perang. Maka seorang rasul itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia kuat, agar ia tabah, tegak, dan juga kemudian terus melaju dengan dakwahnya tadi. Bukan untuk meraih prestasi dirinya, tidak, tetapi tentu saja ini untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat ringkasan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang kemudian kita pelajari dalam Islam ini, intinya adalah iman kepada Rasulullah SAW. Jadi kenapa kepada Rasulullah dulu? Karena beliau pintunya. Dari Rasulullah kemudian muncul hidayah tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Kemudian bertauhid. Jadi setelah mengimani Rasulullah, baru kemudian mengimani atau kemudian menjalankan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi uluhiyah ataupun dari sisi ubudiyah, ya, termasuk juga dari sisi asma wa sifat. Kemudian beriman kepada hari akhir, bahwa nanti pada ujungnya semua manusia itu akan berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang keempat terkait tentang tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang zahir ataupun kotoran-kotoran yang batin. Kemudian yang terakhir, kalau sudah maksimal menjalankan itu, baru pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringkasan ajaran Rasulullah yang kemudian bisa dibahas dalam kitab akidah, bisa dibahas kemudian dalam kitab akhlak, bisa dibahas dalam kitab fikih, syariah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kepada apa yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah untuk berdakwah ini. Jadi seperti yang sudah kita bahas, Makkah pada saat itu adalah pusat agama bangsa Arab. Apapun yang dilakukan oleh penduduk Makkah, maka ditiru oleh bangsa Arab yang lain. Di situ ada Ka'bah, di situ kemudian ada pengelolaan haji, meskipun yang kemudian dicampur dengan syirik dan segala macam. Di situ kemudian ada penyembahan berhala yang juga diikuti oleh kabilah-kabilah di luar Makkah. Ya. Karena itu kemudian butuh kekuatan yang luar biasa, butuh azam yang luar biasa kalau ingin melakukan perubahan. Sebab apa? Bila kita merubah satu pusat dari kebudayaan manusia, maka ini tentu saja tantangannya sangat berat dibanding kalau kita merubahnya dari pinggir, dari luar. Kalau seandainya Rasulullah itu kemudian diutus di Syam misalnya, maka ini jauh lebih mudah dibanding dengan kalau merubah langsung dari kota Makkah yang menjadi pusat penyembahan berhala itu, pusat kejahilian itu. Karena itu kemudian kita akan melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertahap, yang kemudian oleh para ulama secara garis besar dibagi menjadi dua periode. Yang pertama disebut sebagai periode Makkiyah, yaitu periode di Makkah ketika Rasulullah berdakwah kurang lebih sekitar 13 tahun. Ya. Kemudian periode Madaniyah kurang lebih sekitar 10 tahun dari mulai beliau hijrah sampai nanti meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, terkait tentang periode Makkiyah, para ulama juga menyebutkan ada tahapannya. Yang pertama kali disebut sebagai dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini berlaku kurang lebih sekitar 3 tahun. Dari tahun awal ketika Rasulullah terima wahyu pertama kali sampai tahun ketiga, lalu ada perintah untuk menyampaikan dakwah itu kepada keluarganya. Ya. Kemudian ada dakwah jahriyah, di mana Rasulullah terang-terangan beliau dakwai kaumnya, beliau datang ke sofa dan seterusnya. Ya. Beliau seru orang-orang untuk bertobat, seru orang-orang untuk masuk Islam, seru orang-orang untuk beriman hanya kepada Allah saja. Dan itu kurang lebih 7 tahun, dari tahun keempat sampai tahun 10 kenabian. Nah, kenapa sampai 10 kenabian? Sebab di situ nanti kita akan pelajari ada 2 peristiwa besar yang terjadi di jalan dakwah Rasulullah itu, yaitu wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, yang merupakan penyokong utama dakwah beliau, yang mendanai dan seterusnya. Kemudian wafatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang menjadi pelindung dakwah beliau selama kurang lebih 10 tahun itu. Sehingga ketika 2 orang ini tidak ada, Quraisy akhirnya menjadi nekat, Quraisy akhirnya menjadi brutal. Nah, itu. Karena itu kemudian masuk dakwah kharijal Makkah, yaitu di luar Makkah, di mana Rasulullah kemudian datang ke Taif mendakwai suku-suku yang ada di Taif, yang kemudian di masa akhirnya yaitu mendakwai para jamaah haji yang datang ke Makkah tiap tahunnya. Yang di situ kemudian memunculkan kelompok-kelompok pertama dari kalangan Ansor. Nah, itu yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang.
Nah, total untuk periode Makkiyah 13 tahun ini. Lalu kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, berbicara tentang dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW, kita akan bicara tentang beberapa poin. Yang pertama tentang siapa yang masuk kelompok generasi pertama kaum muslimin. Lalu generasi keduanya siapa? Lalu kemudian siapakah yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu kemudian apa syariat pertama yang muncul? Ya, bagaimana sikap Quraisy saat itu? Nah, kita melihat dalam catatan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja yang pertama kali diajak untuk masuk Islam adalah istri beliau sendiri. Ya, ini satu kehormatan untuk kaum wanita. Jadi kalau dibilang siapakah Muslim pertama setelah Rasulullah, jawabannya seorang wanita. Nah itu, bukan seorang pria, seorang wanita. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika pulang dari menerima wahyu pertama kali itu, yang kemudian beliau sampaikan kisah ketemu dengan Jibril itu, lalu kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengiyakan, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang masuk Islam berikutnya dari keluarga beliau sendiri yang ada di dalam rumah beliau. Yang pertama yaitu dari kalangan remaja Zaid bin Harisah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Siapa Zaid ini? Ya, barangkali sudah pernah saya sampaikan, yaitu seorang anak yang diculik awalnya dari wilayah jauh di luar kota Makkah, lalu kemudian dijual sebagai seorang budak. Lalu kemudian sampailah ke tangan Khadijah radhiyallahu anha, lalu kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. Nah itu. Awalnya budak, namanya Zaid ini. Sampai kemudian kedua orang tuanya, ya lebih tepatnya ayah dan pamannya datang menyusul ke Makkah karena dilacak anak tersebut hilang. Ketika bertemu dengan putranya ini, lalu justru Zaid memutuskan untuk tetap mengikuti Rasulullah SAW, untuk tetap tinggal bersama Rasulullah, tidak mau kembali pulang kampung. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya membuat kaget ayah dan juga pamannya itu, kenapa tidak mau pulang. Nah, tapi ternyata ketika ayah dan pamannya itu melihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya di Makkah itu, bagaimana tersohornya sebagai seorang al-amin itu, akhirnya direlakan. Yang saat itu kemudian Zaid bin Harisah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai seorang anak. Jadi dibebaskan, lalu diumumkan di depan Ka'bah, ini adalah putraku Zaid bin Muhammad. Nah itu. Sampai akhirnya kemudian nanti turun ayat yang menghapus aturan tentang mengangkat anak itu, sehingga seorang muslim tidak boleh kemudian mengangkat anak. Boleh dia mengasuh, tetapi mengangkat ini sebagai anakku Fulan bin Ana itu tidak boleh. Kalau mau memanggil ya Fulan bin Fulan, ayahnya dipanggil, karena memang itu kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi alaihissalam. Ya, kenapa disebut alaihissalam? Ini kalau jenengan ngaji Sahih Bukhari, itu Ali bin Abi Thalib itu selalu disebut alaihissalam, alaihissalam, tidak pernah disebut radhiyallahu anhu. Ya, jarang-jarang disebut radhiyallahu anhu. Artinya apa? Ada memang gelar khusus untuk Ali bin Abi Thalib ini. Nah, siapa beliau? Ali bin Abi Thalib saat itu kurang lebih umur 7 tahun, 8 tahun barangkali. Ya. Dalam sejarah disebut sebagai Sobi. Sobi ini sebenarnya anak yang masih belum tamyiz. Ya. Yang kemudian diasuh oleh Rasulullah karena pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib ini anaknya banyak, kondisi ekonominya lemah. Akhirnya ditawarkan kepada pamannya, bagaimana kalau Ali ikut aku? Itu. Akhirnya ikut. Karena itu kemudian Ali bin Abi Thalib ini tinggal sejak masa kanak-kanaknya bersama Rasulullah sampai nanti remaja, sampai nanti dewasa, sampai nanti dinikahkan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, itu. Jadi di sini kita lihat dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun dari remaja Zaid bin Harisah. Ya. Kemudian dari sahabat terdekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian didakwahi oleh Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima karena tahu bagaimana Rasulullah. Dan karena memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang pernah kita bahas, itu memang sedang mencari agama yang betul-betul lurus,
bukan agama jahiliyah itu. Ketika Rasulullah menyampaikan inti Islam tadi, langsung diterima oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ini 4 orang yang pertama, generasi pertama. Kemudian dari Abu Bakar Siddiq, karena beliau juga punya banyak teman terpercaya, ilmunya juga tinggi, ilmu kesejarahan, ilmu syairnya luar biasa, ilmu nasabnya luar biasa. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian mendakwai teman-temannya sehingga masuk Islamlah setelah beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu anhu. Ini adalah orang-orang ketika yang terjadi perang Badar, ketika terjadi perang Uhud. Ini orang-orang yang kemudian ada di sekitar Rasulullah SAW untuk melindungi beliau. Nah, itu. Kemudian di samping generasi yang pertama tadi, dari orang-orang tersebut kemudian mendakwai orang-orang yang lain lagi, teman-temannya lagi, secara sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan. Yang kemudian masuk Islamlah sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian nanti dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu ada Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah yang disebut sebagai Aminul Ummah, orang kepercayaannya umat ini. Kemudian Abu Salamah, lalu kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam, di mana rumahnya yang ada di sofa itu menjadi pusat dakwahnya. Sehingga kita bisa melihat misalnya istilah ini Darul Arqam, gitu ya, rumah Arqam, yaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini. Kemudian ada Utsman, Qudamah, Abdullah bin Mad'un, ya, 3 bersaudara yang kemudian masuk Islam. Kemudian ada Ubaidah ibnul Haris ibnul Muttalib yang merupakan sepupu Rasulullah SAW, karena Al-Haris itu masih termasuk pamannya. Kemudian Sa'id ibnu Zaid Al-Adawi yang merupakan iparnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Sa'id bin Zaid ini menikah dengan Fatimah bintul Khattab. Jadi adiknya Umar bin Khattab dikawin oleh Sa'id bin Zaid. Yang kisahnya kita pernah dengar bagaimana kemudian Umar bin Khattab itu marah betul ketika mendengar Fatimah bintu Al-Khattab ini membaca Al-Quran. Lalu kemudian ditempeleng suaminya itu sampai berdarah. Nah, ini termasuk kelompok yang awal-awal. Kemudian ada sahabat Khabbab ibnul Ard. Kemudian ada Abdullah ibnu Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu anhu, yang kemudian nanti punya peran besar ketika ada di perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitab tarikh ya, itu menyebut ada lebih dari 40 orang yang termasuk dalam generasi as-sabiqunal awwalun ini, yang berani kemudian berubah, yang berani kemudian memilih keputusan untuk menentang kaumnya. Dan ini tentu saja mencakup generasi pertama dan kedua tadi, yang semuanya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian ngajinya juga sembunyi-sembunyi, diajari oleh Rasulullah juga sembunyi-sembunyi. Yang kemudian Rasulullah SAW di awal-awal beliau berdakwah itu wahyunya memang wahyu yang pendek-pendek, ya. Tidak seperti Ali Imran ataupun Al-Baqarah, tidak. Surah-surah pendek-pendek yang ada di Juz Amma, Juz 28, Juz 29 itu yang banyak turun di awal-awal itu. Kenapa? Mudah diingat. Lalu kemudian gaya bahasanya luar biasa indah untuk ukuran orang Arab itu. Yang kemudian dari ayat-ayat itu fokus ajaran dakwah beliau yang pertama yaitu terkait dengan tazkiyatun nafs, menyucikan diri, ya. Kemudian menolak kekotoran dunia, termasuk juga orang-orang jahiliyah itu. Kemudian dikenalkan juga al-jannah, surga, dan juga an-nar, bagaimana sifatnya, bagaimana ngerinya, lalu bagaimana nikmat yang ada di surga dan seterusnya. Itu ada di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Sehingga Pak, tidak berbicara tentang syariah, tidak berbicara tentang bagaimana kemudian punya prinsip hidup, bagaimana kemudian menjalankan kehidupan sehari-hari, belum. Kenapa? Sebelum mampu menjalankan syariat, itu asas atau dasar harus dibangun terlebih dahulu. Akidah disucikan dulu, ya. Kalau sudah kemudian itu kuat, baru bisa dibebani oleh syariat. Kalau belum, nah.
Karena itu orang-orang zaman sekarang, ya, kalau saya jumpa itu para mu'allaf itu mereka rata-rata tidak masuk Islam mendadak. Mereka rata-rata mengkaji terlebih dahulu. Tidak kemudian baca kitab fikih, Bulughul Maram, enggak. Yang mereka baca apa? Al-Quran dulu, karena itu sumbernya. Yang kemudian mereka jumpa, ternyata indah Al-Quran itu, ternyata maknanya tazkiyatun nafs, nah ini seterusnya, yang kemudian mendapatkan hidayah itu. Sebab apa? Kalau seandainya ada seorang mu'allaf masuk Islam tanpa melalui proses belajar terlebih dahulu, dia akan kaget. Sebab apa? Sebentar-sebentar syariat, pagi disuruh sholat, zuhur sholat, asar sholat, ya kan? Maghrib sholat, isya sholat, habis itu sunnah rawatib, habis itu sedekah, habis itu baca Al-Quran. Itu barangkali 3 hari sudah capek menjadi orang mu'allaf itu. Tetapi ternyata syariat itu kalau kita lihat Al-Quran ini kan 6.600 ayat lebih. Itu kalau kita lihat, ternyata syariat itu kurang lebih cuma 3% saja dari Al-Quran itu. Ini subhanallah ya begitu. Tidak banyak. Karena itu kemudian mementingkan syariatnya daripada kemudian tazkiyatun nafs ataupun kemudian ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain, ini tentu saja keliru. Kenapa keliru? Nah, Rasulullah mengajarkan asas dulu, itu akidah dulu, dasar dulu, akhlak dulu. Ketika sudah kuat baru syariatnya. Sehingga kemudian menjalankan syariat itu bukan karena beban, tapi karena rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah itu. Nah, ini yang membedakan itu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat di awal-awal dakwah Rasulullah tadi. Baik, saya lanjutkan. Di awal 3 tahun pertama ini juga muncul perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan. Yang bentuknya berbeda dengan zaman ketika di Madinah. Jadi sholat yang pertama kali itu dilakukan hanya 2 rakaat pagi sebelum matahari terbit, ya, berarti subuh, ya, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat malam sebelum matahari tenggelam. Nah, itu berarti kurang lebih setelah asar begitu. Yang menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Ka'bah. Sehingga Rasulullah SAW ketika melakukan sholat ini itu selalu sengaja mencari tempat posisi di mana Ka'bah itu ada di tengah, Baitul Maqdis ada di kiblatnya, sehingga lurus Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah ada di simpang kanan atau simpang kiri, selalu lurus seperti itu. Ya. Terus kemudian para sahabat itu melakukannya juga tidak berani di Masjidil Haram, enggak. Mereka melakukannya di gunung-gunung, di bukit-bukit, sembunyi sholat di situ, Ya, termasuk ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengajak Khadijah sholat, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut serta sholat bersama jamaah tersebut. Ya. Kemudian, apakah kaum Quraisy tidak tahu? Diam saja? Ternyata mereka tahu. Tetapi seperti halnya aliran baru, gitu ya. Kalau kita misalnya di Indonesia ini dengar ada aliran nyeleneh begitu, kita menganggap Allah paling nanti cuma trending sebentar lalu kemudian hilang kan begitu. Ada orang ngaku jadi nabi entah di mana begitu, sebentar paling hilang gitu. Tetapi Rasulullah SAW ini ya, saat itu betul-betul tidak ada seorang pun, berabad-abad tidak ada seorang pun di wilayah Jazirah Arabia yang mengaku sebagai nabi sama sekali. Sehingga kondisi beliau berbeda dengan nabi-nabi palsu di masa-masa berikutnya. Jadi Rasulullah SAW ketika kemudian menerima wahyu itu tentu didengar oleh orang-orang Quraisy. Ada orang mengaku menerima wahyu, mengaku bertemu dengan malaikat Jibril, lalu kemudian ada ayat-ayat Al-Quran itu yang dibocorkan ke masyarakat yang kemudian indah. Yang seperti ini memang menarik perhatian orang-orang Quraisy, tapi masih belum meyakinkan. Paling-paling nanti kemudian seperti penyair-penyair biasanya. Nah itu. Jadi tidak terlalu diberi perhatian, tetapi Quraisy melalui nadwahnya, melalui tempat-tempat rapat mereka itu memberi perhatian, cukup diawasi saja. Nah, itu. Apa sih yang disampaikan? Sebab saat itu belum sampai kemudian menjelek-jelekan agama mereka, menjelek-jelekan syariat ataupun dewa-dewa mereka, belum. Ya. Yang kemudian setelah 3 tahun itu mulailah ada kelompok-kelompok kecil kaum mukminin di beberapa tempat, terutama
di wilayahnya Al-Arqam dan seterusnya. Begitu juga di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya setelah 3 tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang diperintahkan di dalam wahyu tersebut untuk menyampaikan risalah tersebut secara terang-terangan. Nah, di sini mulai frontal. Jadi kita bisa melihat agar pusat jahiliyah ini tidak terkejut. 3 tahun itu dakwanya sembunyi-sembunyi, pelan-pelan orang-orang yang dikenal saja, gitu. Tapi setelah 3 tahun dianggap kemudian sudah waktunya, baru kemudian ada perintah ini. Nah, di sini memang kita bisa melihat ada tahapan itu. Ya. Yang pertama, turun perintah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa andzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya. Nah, secara khusus kalau kita memperhatikan surah Asy-Syu'ara, ya ini memang tidak terlalu ada hubungannya dengan ayat ini secara khusus, tetapi secara umum kita bisa melihat Asy-Syu'ara itu ya isinya tentang para penyair yang dikritik oleh Al-Qur'an, kemudian kisah Musa dan Fir'aun, yang berarti apa? Ada pertentangan dakwah yang luar biasa dengan musuh-musuh dakwah. Kemudian yang makna dari Asy-Syu'ara ini tentu saja agar seorang Rasul itu mengetahui bahwa dalam berdakwah itu pasti ada yang melawan, pasti ada yang menghalangi. Kemudian disebutkan juga dalam surah Asy-Syu'ara bagaimana kaum-kaum yang menentang Rasul. Apakah itu kaum Samud, kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Lut, dan macam-macam yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Rasulullah SAW itu dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengetahuan itu. Supaya apa? Supaya sabar. Ya. Sebab bukan hanya beliau yang pernah menghadapi tantangan dakwah, tetapi nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya semuanya pernah berhadapan dengan musuh-musuh dakwah ini. Nah, ketika turun wa andir ashiratakal aqrabin, Rasulullah SAW langsung membuat rencana. Ya. Beliau perintahkan pembantunya undang seluruh Bani Hashim, ya, agar kemudian datang ke satu jamuan yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang di situ kemudian datanglah kurang lebih sekitar 40-45 orang dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, ya, Bani Muthalib juga termasuk paman-paman beliau, terkumpul 40 orang. Ya. Jadi makan, minum, disiapkan oleh Rasulullah. Yang kemudian karena ada paman-paman yang sudah tahu ada berita dakwah Islam itu, maka ada yang kemudian menentang. Yang tentu saja nomor 1 di situ adalah Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab sudah mendengar bahwa Rasulullah SAW mendakwai Abu Bakar As-Siddiq, mendakwai fulan sehingga masuk Islam. Maka Abu Lahab sikapnya langsung kontra, langsung memusuhi. Sehingga ketika lagi makan-makan seperti itu, Abu Lahab kemudian menyampaikan secara bercanda, kita ini seperti disihir, diundang di sini makan-makan, untuk apa sih kita makan-makan ini? Nah itu. Akhirnya Rasulullah tidak berani bicara, sehingga mereka kemudian setelah makan-makan itu bubar. Gitu. Tidak lama, beberapa hari kemudian Rasulullah adakan lagi acara, undang lagi mereka, diundang datang lagi. Tapi komentar Abu Lahab seperti itu, kita disihir lagi nih, gitu. Makan-makan di sini, minum-minum di sini, acaranya tidak jelas, ayo pulang. Allahumma sholli ala Muhammad, pulang sudah. Begitu. Ya kalau saat itu ada ungkapan seperti itu. Diulang sampai 2 kali seperti itu. Baru kemudian keempat kalinya Rasulullah sudah ini harus disampaikan. Kenapa? Perintahnya wa andir ashiratakal aqrabin itu perintah jelas. Ya. Jadi dalam jamuan-jamuan sebelumnya Abu Lahab itu selalu menyindir. Ada disebutkan dalam riwayat itu, Abu Lahab menyampaikan, yang hadir di sini ini paman-pamanmu sendiri dan juga anak-anaknya. Artinya apa? Sepupu-sepupumu. Kalau mau bicara maka bicara, tidak perlu bersifat kekanak-kanakan, muter-muter harus ngundang begini begitu. Gitu. Lalu disampaikan, tidak ada orang Arab yang berani menyerikitkan dahi terhadap kaummu. Artinya apa? Bangsa Arab itu saking ininya memuliakan Quraisy, bahkan memuliakan Bani Abdul Muthalib itu, Bani Hashim itu. Cuek saja mereka tidak mau, tidak berani kepada Bani itu. Ya. Karena itu kemudian Abu Lahab menyampaikan lagi, biarkan urusan anak-anak bapakmu itu. Maksudnya apa? Sudah, nggak usah ajak-ajak keluargamu untuk
agama barumu itu. Ya. Sebab apa? Kalau kemudian kamu tetap bertahan menyampaikan dakwah itu, maka orang-orang Quraisy, ya, seluruh kabilah Quraisy itu semuanya nanti akan menerkam dirimu dan juga seluruh bangsa Arab, bahkan kemudian akan memusuhi engkau. Ya. Jadi diancam oleh Abu Lahab itu dengan sindiran-sindar seperti itu. Yang kemudian Rasulullah di kali keempat gitu, ada disebutkan beberapa kali memang, ada yang menyebut ketiga, ada yang menyebut keempat. Nah, yang kali keempat ini Rasulullah SAW kemudian mendahului Abu Lahab. Supaya apa? Supaya dapat kesempatan untuk bicara. Sebab apa? Habis makan Abu Lahab terus yang berbicara. Nah, kali ini kemudian dipotong oleh Rasulullah SAW. Lalu disampaikan, ya Bani Abdul Muttalib, ya, wahai semua keturunan Abdul Muttalib, inni wallahi ma'a'lamu syaban minal Arab ja'a qawmahu bi afdal mimma ji'tukum bi. Aku demi Allah tidak pernah mengetahui satu pemuda pun dari kalangan bangsa Arab yang mendatangi kaumnya dengan membawa sesuatu yang lebih baik dari yang aku bawa kali ini. Inni qad ji'tukum bi amri dunya wal akhirah. Aku datang kepada kalian membawa perkara dunia sekaligus akhirat. Nah, itu. Dunia sekaligus akhirat. Jadi bukan hanya dunia saja. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Sebab apa? Bangsa Arab itu juga suka kemudian urusan dunia. Seandainya Rasulullah menyebutkan aku membawakan dunia kepada kalian, itu pasti mereka tertarik. Tetapi kali ini Rasulullah plus dunia sekaligus akhirat. Nah, itu. Memang saat pertama kali disampaikan belum terlalu jelas, tapi dalam perjalanan dakwah nanti ternyata kita bisa tahu yang dimaksud dunia itu adalah ketika kaum muslimin menaklukkan Persia dan Romawi. Itu dunia semua. Seluruh harta mereka mengalir ke kaum muslimin. Yang di wilayah Badui yang mereka hanya makan dari gandum, lalu kemudian susu kambing itu, lalu kemudian makan makanan yang luar biasa dari wilayah Persia dan Romawi tadi. Itu dunianya. Adapun akhirat, ya itu tadi. Ya. Kita akan melihat Rasulullah lalu menjanjikan tentang adanya surga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi konsep akhirat ini tentu saja bagi orang-orang Quraisy itu bukan sesuatu yang terang. Ya. Kalau dunia terang, mereka ingin, tapi kalau akhiratnya belum. Kemudian Rasulullah lanjutkan, Alhamdulillahi ahmaduh wa asta'inuhu wa uminu bihi wa tawakkalu alaih. Alhamdulillah, aku memuji Allah, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Nah, ini baru sisi perbedaan dari dakwah Rasulullah dengan keyakinan bangsa Quraisy tadi. Sesuatu yang sederhana saja yang disampaikan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di situ. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sambutkan, ya, innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Seorang pemimpin itu tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni rasulullahi ilaikum khasatan wa ilan nasi amatan. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Nah, ini sudah mulai tinggi. Ya. Wallahi latamutunna kama tanamun wa latub'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah, sungguh kalian nanti akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Wa latuhasabanna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab dengan apa yang kalian lakukan. Wa innahal jannah abadan awin nar abadan, dan nantinya sorga selamanya atau neraka selamanya. Jadi disampaikan inti risalah Rasulullah, agama Islam ini yang pertama apa? Tauhid. Gitu. Kemudian seluruh amal perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir yaitu tentang adanya ujung dari kehidupan manusia, yaitu surga atau neraka. Simpel saja. Nah, ini. Artinya apa? Kalau seandainya jenengan misalnya diberi kesempatan berdakwah, tidak perlu jauh-jauh ke Jepang, ke Cina, seperti Ustadz Fadlan itu ya, ke Papua. Itu kan berbicara tentang itu. Menyampaikan tentang la ilaha illallah, lalu kemudian beramal, lalu kemudian tentang neraka atau surga itu. Sesuatu yang simpel, tetapi ini yang menggetarkan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, mari kita lanjutkan. Setelah Rasulullah menyampaikan inti dari pembicaraan beliau, maka yang pertama kali merespon adalah paman beliau, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang paling objektif, ya. Jadi Abu Thalib menyampaikan bahwa mereka senang, ya, kalau ada keterus terangan seperti ini, dan juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang di situ kemudian Abu Thalib menyampaikan, ini yang merupakan suku-suku dari pihak ayahmu ini telah berkumpul, sedangkan aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku yang paling cepat merespon yang engkau inginkan. Oleh karena itu, ini Abu Thalib yang paling penting sejak awal dakwah Rasulullah. Nah, teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan melindungi dan membelamu. Akan tetapi aku belum dapat berpisah dengan agamanya Abdul Muttalib. Artinya di sini Abu Thalib itu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, ya. Jadi ketika kemudian Rasulullah menyampaikan pesannya tadi, Abu Thalib percaya. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah SAW itu sejak kecil tidak pernah berdusta, tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Selalu isinya kebenaran. Karena itu ketika disampaikan Abu Thalib ini sebenarnya percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya saja, nah itu tadi, karena Abu Thalib itu pemimpin Bani Hashim, tidak bisa kemudian serta-merta seenaknya. Nah itu dia. Tetapi tetap berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW. Sebab bangsa Arab itu begitu. Kalau satu suku ini kemudian ada salah satu anggotanya diganggu, maka seluruh suku itu akan rela berperang. Bagaimanapun juga itu. Jadi kesukuannya tinggi. Berbeda dengan kita di Indonesia ini, suku Jawa itu ada yang terbunuh biasa saja. Tetapi kalau bangsa Arab, wah, itu aib betul kalau kemudian tidak ada balasan itu. Jadi di sini kita bisa melihat sikap Abu Thalib dari awal memang melindungi Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, adiknya Abu Thalib, yaitu Abu Lahab, responnya keras, ya. Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang sangat besar. Tangkap dia, sampai begitu. Gitu. Cegah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain selain kalian. Yang kemudian dibela oleh Abu Thalib. Demi Allah, selama kami masih hidup, kami akan membelanya. Jadi di sini memang kubunya itu sudah ada sejak awal dakwah Rasulullah di masuk tahun keempat itu. Kubu yang kemudian melindungi Rasulullah dari kalangan Bani Hashim meskipun tidak beriman. Kemudian ada kubu yang menentang dakwah Rasulullah, yaitu dari kubunya Abu Lahab. Yang kemudian Abu Lahab ini nanti berkoalisi dengan musuh-musuh dakwah, apakah itu Abu Jahal ataukah yang lainnya, untuk memusuhi Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, memang ada riwayat-riwayat yang lain yang terkait tentang ini. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari yang kemudian memanggil satu-satu dari seluruh Bani Hashim tadi, Abdu Manaf, Bani Abdu ini, agar kemudian mereka menyelamatkan diri masing-masing. Bahwasanya Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan mereka, ya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat menolongmu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dariku harta sekehendak hatimu, aku tidak dapat menolongmu sedikit pun di hadapan Allah. Nah ini sangat menarik hadis ini. Apa menariknya? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Nah, itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Apakah itu bibinya, apakah itu putrinya, tidak bisa menyelamatkan siapapun. Karena itu kemudian kalau ada keyakinan saya keturunan, mohon maaf ya, saya keturunan dzurriyyah Rasulullah, lalu kemudian pasti selamat, nanti dulu. Ini Rasulullah sendiri sudah menyatakan, aku tidak bisa menyelamatkan engkau di hadapan Rasulullah. Itu kepada Fatimah. Lalu yang menyelamatkannya apa? Yang menyelamatkan tentu saja iman, akidah, tauhid. Baru kemudian berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu pun bukan diselamatkan Rasulullah, yang menyelamatkan Allah. Ya, ini perlu kita renungi hadis ini baik-baik, agar kemudian tidak ada keyakinan yang menyeleweng dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, bahwa keselamatan kita itu karena apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang karena itu kemudian berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apa itu syafaat?
Syafaat itu kalau bahasa kita rekomendasi. Itu loh. KTBLC kata orang zaman tahun 90-an itu. Ketika sulit masuk, oh saya kenal, silakan. Nah itu. Ini bukan berarti kemudian dikatakan apa? Penyelamat, tidak. Sebab apa? Syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diizinkan. Rasulullah, para malaikat, ya. Kemudian para mujahidin itu diberikan. Ya. Tetapi kalau kemudian meyakini mentang-mentang ataupun gara-gara keturunan Rasul lalu kemudian pasti masuk surga, nanti dulu. Nah itu. Sebab berapa banyak yang kemudian keturunan Rasul, anak putranya Nabi Nuh itu ya keturunan Rasul juga kan. Itu. Tapi bagaimana nasibnya? Mati tenggelam dalam kondisi kafir. Nah itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kemudian dari ini juga, dari dakwah Rasulullah yang awal ini, kita menyadari bahwa kita semua ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul anugerah, betul-betul pemberian, agar kita kemudian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ini, atas apa yang kita nikmati ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ya. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada jamaah yang tidak bertanya, monggo saya persilakan. Ya. Wonten-wonten? Monggo. Nah ini wonten kali. Nggih. Dakwah Iran itu kan pada zaman Nabi itu kan metode dalam penyamaan agama. Kalau relevansinya pada zaman sekarang itu masih berapa kan? Metode yang bagaimana ini yang jenengan maksud? Maksud saya itu kan metodologi dakwah. Ya. Di zaman Nabi itu kan dakwah Iran itu sembunyi-sembunyi. Ya. Zaman sekarang itu era seperti itu masih berlaku. Ya. Baik. Masih berlaku bila kondisinya memang sama. Ya, berbeda dengan seperti di Jawa nggih. Di Surabaya ini kan orang sudah mengerti Islam, tetapi barangkali mungkin ada distorsi, barangkali mungkin salah memahami sunnah. Maka yang seperti itu sebenarnya bukan dakwah, lebih cenderung kepada taklim, pengajaran. Maka saya pribadi ditanya orang, Ustaz berdakwah? Enggak, saya enggak berdakwah, saya taklim. Saya mengajari orang. Sebab apa? Dakwah itu seperti Rasulullah ini, ngajak orang yang bukan muslim untuk masuk Islam. Sulit, ditantang orang. Nah, untuk membuktikannya, jenengan misalnya pergi ke Papua, ke tempat orang-orang yang kemudian non-muslim yang tidak punya agama itu, atau ke Jepang, ngajak orang masuk Islam. Oh, itu pasti tantangannya luar biasa. Baru menyampaikan Anda muslim, dikira teroris, Pak. Nah, itu. Berarti bagaimana? Ya, tidak bisa kemudian blak-blakan. Sehingga harus cari teman dulu, diajak. Setelah mereka kenal, oh ini orang muslim ternyata sopan-sopan dan seterusnya, baru bisa didekati. Nah ini kan sebenarnya metode Rasulullah ketika pertama kali mendakwai kawan-kawannya 3 tahun pertama itu. Nah itu. Tapi kalau kemudian langsung belak-belakan, kita anggap oh ini kan sudah jahriyah semua. Tentu saja perlawanannya keras. Karena itu kemudian metode-metode yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yang dilakukan Rasulullah ini tetap berlaku sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Nah itu tantangan dakwah kita. Di lingkungan Muhammadiyah atau di lingkungan kaum muslim di Indonesia, tantangan seperti itu memang tidak terlalu. Ya, artinya tidak ada seorang pun yang dilempari gara-gara mengucapkan la ilaha illallah, kan begitu. Rasulullah dilempari, diancam bunuh, kan begitu, berbeda. Nah, tetapi kalau kita kemudian ada di wilayah asing, itu memang terjadi. Di Amerika itu yang mengaku orang paling merdeka, orang paling bebas, ternyata kaum muslimin itu dimusuhi, dianggap teroris, dianggap macam-macam, padahal tidak demikian. Tantangannya berbeda. Nah itu. Karena itu metodologi ini tetap berlaku sepanjang zaman, tapi sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Oke. Gitu, Pak. Jadi pemahaman saya itu berarti dakwah sirron itu terkait dengan sebuah metodologi. Iya. Metode penyampaiannya. Oke. Jadi tidak seperti asal tahu materi, alam disampaikan seperti itu. Kalau saya melihat yang terkait dengan itu berarti berbicara tentang mad'unya kalau dalam teori ilmu dakwah itu. Artinya begini, kita hendak menyampaikan sesuatu itu kan dilihat juga sasaran dakwahnya. Kita mengerti ilmunya, ngerti syariat, ngerti halal haram, tapi ketika melihat ada sesuatu yang ini kalau disampaikan malah menjadi fitnah, maka ditahan, tidak disampaikan.
Dan itu ternyata banyak dilakukan oleh para ulama, gitu. Ya, kisah-kisah Imam Asy-Syafi'i ditanya lalu kemudian tidak dijawab, kisah-kisah tentang Abu Hanifah yang kemudian ditanya lalu didebat diam saja. Itu karena itu tadi, melihat ini orang yang sedang mendebat dia ini yang tidak punya ilmu, sehingga kalau kemudian dihantam bukannya menjadi maslahat malah menjadi madarat. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, itu. Jadi tidak semata-mata kemudian kita punya ilmu lalu mendakwakan semuanya, menyampaikan seluruh ilmu, tidak, terbatas. Nah, ada yang memang sudah siap, ada yang memang kemudian butuh dikuatkan pondasinya. Dan itu juga kalau kita mengkaji sunnah, ketemu Rasulullah menghadapi sahabat senior dengan sahabat yang baru masuk Islam beda. Sahabat senior ketika perang Hunain tidak dikasih apa-apa, sementara sahabat yang baru masuk Islam di perang Hunain dikasih 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Nah, itu berbeda. Dan ini tentu saja kenapa? Pertimbangan mafsadat dan maslahat itu. Khawatir kalau kemudian disamaratakan, yang baru masuk Islam justru malah murtad kembali. Berarti kan perhitungannya seperti itu, dai. Jadi dakwah sirron itu terkait dengan sebab itu. Nggih. Ya. Monggo. Cukup nggih? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan juga dari kajian sirah ini kita bisa mengkaji banyak metode Rasulullah SAW dalam mendakwakan itu, yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita, insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, memberikan istiqomah kepada kita, dan juga memberikan barokah dan juga kelapangan dalam hidup kita, dan juga tetap kemudian teguh untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.